Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Galih? Iya, terdengar ya. Oh iya, oke. Terima kasih. Ya, ini dari kelompok 4, kelompok 2 dari kelas 4B membahas mengenai materi variatif. Kelompoknya ada Ardina, Atika, Dela, Dila, Erika, Faris, Ita, dan Kanza. Next. Eh, Congestive heart failure atau CHF atau gagal jantung kongestif, keadaan cairan menumpuk di ruang interstitial dan kompartemen intravaskular sebagai akibat dari gagalnya ginjal untuk mengekspresikan garam dan air sehingga tekanan dalam jantung meningkat. Gagal jantung juga digambarkan sebagai adanya tekanan diastolik akhir ventrikal kiri yang meningkat sehingga menimbulkan dispnea, paralysis paru, dan edema yang merupakan ciri khas dari kondisi tersebut. Next. Etiologi iya, etiologi CHF yaitu satu, penyempitan atau penyumbatan arteri koroner mengurangi aliran darah ke miokardium yang dapat menyebabkan iskemia miokard dan seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan disfungsi ventrikal dan congestive heart failure. Tekanan darah tinggi yang kronis menyebabkan ventrikal kiri harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang mengakibatkan hipertrofi ventrikal kiri dan akhirnya menyebabkan congestive heart failure. Next. Kelainan pada katup jantung seperti stenosis atau regurgitasi yang mengganggu aliran darah melalui jantung dan meningkatkan beban kerja ventrikel sehingga menyebabkan CHF. Lalu yang keempat ada kardiomiopati dilatasi, hipertrofik atau restriktif adalah kelainan yang mengganggu fungsi kontraktil atau relaksasi jantung dan dapat menyebabkan CHF. Next. Nah, ini bagian patofisiologinya, yaitu disfungsi miokard yang signifikan biasanya terjadi sebelum pasien mengalami tanda dan gejala gagal jantung, seperti sesak napas, edema, atau kelelahan. Ketika gagal jantung berkembang, tubuh mengaktifkan kompensasi neurohormonal mekanisme. Mekanisme ini mewakili upaya tubuh untuk mengatasi gagal jantung dan bertanggung jawab atas tanda dan gejala yang akhirnya berkembang. Next. Gagal jantung sistolik menyebabkan penurunan volume darah yang dikeluarkan dari ventrikel sistem saraf simpatik, kemudian distimulasi untuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin. Tujuan dari respon awal ini adalah untuk meningkatkan denyut jantung dan kontraksilitas dan mendukung miokardium yang terapi gagal tetapi tanggapan lanjutannya memiliki banyak efek negatif. Dengan meningkatkan beban kerja jantung, kontraktilitas serat otot, miokard menurun, berkurangnya kontraktilitas hasil dalam peningkatan volume darah akhir diastolik di ventrikal, meregangkan serat otot miokard dan meningkatkan ukuran ventrikal. Next. Peningkatan ukuran ventrikel maka semakin meningkatnya tekanan dinding ventrikel serta menambah beban kerja jantung. Lalu hipertrofi mengakibatkan abnormal proliferasi sel miokard yang dikenal sebagai ventricular renovasi. Next. Manifestasi klinis gagal jantung kiri itu ada kelelahan, pusing, sesak napas, terutama saat berbaring dan beraktivitas, suara napas mengi, ralas dan suara berderak dan paru-paru, bunyi jantung yang tidak normal, iramanya galop, sesak napas malam hari, lalu suhu kulit dingin dan sianosis, serta kebingungan. Jaga jantung kanan, kelelahan, kelemahan, sesak napas, terutama saat olahraga, akumulasi cairan atau edema biasanya di tungkai bawah, peningkatan vena jugularis di leher, takikardia, nyeri dada atau rasa seperti tertekan, pusing batuk kronis, asites, pembesaran hati, mual, dan kehilangan nafsu makan. Ini dari manifestasi klinis, dari awal sampai akhir itu tahapan-tahapannya. Next. Terapi dan pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan gagal jantung sebenarnya dari terapi awalnya itu harus istirahat untuk mengurangi beban kerja jantung, meningkatkan kekuatan dan efisiensi kontraksi jantung dengan bahan-bahan farmakologis, menghilangkan penimbunan cairan tubuh berlebihan dengan terapi diuretik, diet, dan istirahat. Tapi ada juga untuk terapi obat dan terapi non obat. Untuk obatnya yaitu diuretik, antagonis aldosteron, obat inotropik, glikosida digitalis, vasodilator, inhibitor AC. Next. Terapi non-farmakologisnya, penderita dianjurkan untuk membatasi aktivitas sesuai dengan berat keluhan seperti diet
rendah garam, mengurangi berat badan, mengurangi lemak, mengurangi stres psikis, menghindari rokok dan olahraga teratur agar kerja jantung lebih maksimal. Next. Selanjutnya lanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada prognosis dari CHF, di mana prognosis pada pasien dengan gagal jantung kongestif itu atau GJK ini sangatlah bervariasi ya teman-teman. Dan ini juga tergantung pada sejumlah faktor-faktor tersebut, keparahan kondisi, respon terhadap pengobatannya bagaimana, serta adanya komorbiditas. Nah, gagal jantung kongestif ini adalah kondisi di mana jantung itu tidak dapat memompa darah secara efektif yang menyebabkan penumpukan cairan atau kongesti di paru-paru dan bagian tubuh lainnya. Nah, di bawah ini ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi prognosis GJK, yaitu yang pertama itu ada fraksi ejeksi jantung atau heart ejection fraction atau EF. Nah, di sini tuh pasien dengan fraksi ejeksi jantung rendah kurang dari 40% ini cenderung memiliki prognosis yang lebih buruk. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa jantung tidak dapat nih memompa darah secara efektif. Sebaliknya juga fraksi ejeksi ini yang lebih baik itu adalah lebih dari 40%, berhubungan dengan hasil yang lebih baik dan respon yang lebih baik terhadap terapinya. Lalu yang kedua ini ada kelas New York Heart Association atau NYHA, di mana klasifikasi NYHA ini dikelompokkan berdasarkan gejala dan keterbatasan fisik mereka. Di mana di kelas satu itu di kelas satu itu tidak ada gejala atau pembatasan aktivitas, lalu di kelas 2 itu ada gejala ringan dan aktivitas fisik, di kelas 3 ada gejala yang membatasi aktivitas fisik, kelas 4 itu ada gejala yang terjadi bahkan saat beristirahat atau kondisi yang paling parah. Jadi kesimpulannya itu semakin tinggi kelas NYHA-nya itu maka akan semakin buruk untuk prognosisnya. Bisa di next. Ya, nah di ini ada faktor-faktor lainnya juga yaitu ada pengobatan pengobatan dan respon terhadap terapi, di mana penggunaan obat-obatan seperti diuretik, penghambat ACE, beta blocker, dan aldosteron antagonis ini dapat membantu mengontrol gejala dan memperpanjang umur pasien. Nah, pasien yang resisten terhadap pengobatan atau tidak merespon terapi biasanya memiliki prognosis yang lebih buruk. Lalu selanjutnya ada komorbiditas di mana di sini penyakit serta seperti hipertensi, diabetes, penyakit ginjal kronis, dan gangguan metabolik lainnya itu dapat memperburuk prognosis KJK juga dan meningkatkan resiko komplikasi. Nah, faktor lainnya itu ada usia dan gender. Jadi next. Ya, di sini ada prognosis berdasarkan tahapan gagal jantung ya, di mana prognosis pada gagal jantung obsesif ini sering dinilai berdasarkan stadium klinisnya, misalnya NIHA atau kelas fraksi ejeksi. Nah, pasien dengan stadium awal gagal jantung ini dapat memiliki harapan hidup yang lebih baik, yang cukup baik jika ditangani dengan pengobatan yang tepat. Sementara itu, pasien Izin dengan gagal jantung kelompok waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Sementara itu, pasien dengan gagal jantung stadium lanjut atau dekompensasi akut itu memiliki harapan hidup yang lebih pendek, seringkali hanya bertahan 1 sampai 3 tahun tanpa intervensi lebih lanjut. Bisa di next. Ya, prognosis gagal jantung ini dengan jangka panjang itu tanpa pengobatan yang memadai, misalnya dengan terapi medis dan manajemen yang buruk. Pasien dengan gagal jantung kongestif ini seringkali hanya bertahan hidup selama 2 sampai 3 tahun dengan terapi yang tepat seperti transplantasi jantung, penggunaan alat bantu ventrikular kiri atau LVAD, dan manajemen obat-obatan yang baik. Harapan hidup ini juga bisa lebih panjang. Pasien dengan transplantasi jantung ini dapat memiliki harapan hidup lebih dari 10 tahun setelah melakukan transplantasi. Bisa di next. Ya, selanjutnya akan dibahas tentang konsep dasar asuhan keperawatan paliatif. Ya, baik di sini kelompok kelas A akan menambahkan nama anggotanya itu Dimas Pramudito, Elsa Kumalasari, Fadilatul, Farida Damayanti, Farisa Zakiatul Latifani, Fauzi Srimarti, Fazil Firdayanti, Yalena Nabila, dan Putri Ninda Mamudanti.
Sudahkah? Halo? Iya, sebentar Bapak. Oh, lanjut kelompok lain ya? Iya, Pak. Oh, siap. Baik, izin melanjutkan. Dari kelas A, ada kan menambahkan terapi dan penata laksanaan. Yang pertama ada penata laksanaan farmakologis. Jadi yang pertama ada pemberian oksigen, lalu ada diuretik, yaitu untuk menurunkan volume cairan dan menurunkan tekanan darah. Contohnya seperti furosemide. Lalu ada vasodilator. Nah ini untuk meningkatkan vasodilatasi perifer sehingga terjadi peningkatan kardiak output. Contohnya nitrat ACE inhibitor. Lalu ada inotropik positif. Nah, ini untuk meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan kontraksi miokardium. Contohnya seperti dopamin atau digitalis. Next slide. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan keperawatan seperti pembatasan natrium. Nah, ini untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi edema. Lalu ada mengatur posisi tirabaring seperti semivolar atau high volar. Nah, ini untuk meningkatkan kenyamanan dan meringankan ventilasi. Lalu ada pembatasan aktivitas sesuai kemampuan dan observasi atau pantau frekuensi napas, nadi perifer, dan bunyi jantung. Next slide. Ya, selanjutnya ada penata laksanaan paliatif pasien dengan gagal jantung, yaitu perawatan paliatif merupakan perawatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga karena menghadapi penyakit yang mengancam nyawa dengan memberikan penghilang rasa sakit dan gejala, dukungan spiritual dan psikososial dari saat diagnosis, temukan hingga akhir kehidupan dan periode kehilangan anggota keluarga yang sakit. Ya, di sini ada pelayanan paliatif untuk pasien gagal jantung lanjutan mencakup 4 prinsip utama, yaitu mengurangi rasa tidak nyaman dan gejala sesuai dengan pedoman. Prinsip pertama ini dapat dijalankan dengan optimalisasi obat-obat filler gagal jantung, mengurangi nyeri, dan terapi lain sesuai dengan kondisi pasien. Lalu yang kedua ada dukungan mental melalui komunikasi suportif. Prinsip kedua ini memerlukan komunikasi antara pasien dengan tim paliatif. Pasien gagal jantung lanjutan sering memiliki kecemasan dan perasaan sedih terhadap kondisi yang dialaminya. Hal ini berdampak negatif terhadap persepsi hidup pasien dan menurunkan kualitas hidup. Lalu yang ketiga ada advance care planning. Jadi advance care planning ini adalah suatu proses di mana tenaga medis dan pasien berdiskusi untuk mengetahui keinginan pasien jika suatu saat pasien kehilangan kemampuannya untuk mengambil keputusan. Lalu yang keempat ada share decision making mengenai prinsip 1 sampai 3. Selama periode perjalanan penyakit, kondisi dan goals pasien dapat sewaktu-waktu berubah. Diskusi bersama perlu dilakukan secara berkala. Diskusi ini sebaiknya mencakup seluruh tim paliatif, keluarga, pengasuh, dan kerabat pasien untuk menilai kondisi pasien dan mengetahui keinginan pasien dengan jelas. Next slide. Selanjutnya ada peran perawat dalam penata laksanaan perawatan paliatif. Peran perawat paliatif meliputi mengkaji dan mengevaluasi keluhan, memberikan obat untuk nyeri, mual, dan gejala lainnya. Perawat bersama tim lintas keilmuan mengembangkan rencana perawatan secara menyeluruh berdasarkan standar rumah sakit. Perawat berdiskusi mengenai penata laksanaan keperawatan, mengkaji pasien dan keluarga, serta memberikan perawatan khusus menggunakan obat intravena untuk nyeri neuropatik dan tidak mudah diatasi. Perawat juga berperan sebagai penasihat dalam mengkaji psikososial, spiritual, dan menjaga hubungan kolaborasi dengan tim paliatif. Perawat berkolaborasi dan berdiskusi dengan dokter, tim perawatan paliatif, dan komite untuk menentukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien, sambil menghormati nilai-nilai, tradisi, dan keyakinan pasien. Pada gagal jantung, perawatan paliatif membantu mengelola gejala, mendukung aspek psikososial, dan memberikan pendidikan kepada pasien serta keluarga. Diuresis dan terapi berbasis bukti meningkatkan fungsi, sementara dukungan berkelanjutan membantu pasien dan keluarga mengatasi gejala dan dampak gagal jantungnya. Ya, selanjutnya bisa dilanjut ke kelas RKI.
Ya, sebelumnya izin bertanya apakah terlihat? Udah terlihat kan, Sat? Eh, izin moderator, sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Iya, Bang. Terima kasih sebelumnya izin melanjutkan dari kelas RKI terkait asuhan keperawatan paliatif paliatif pasien CHF. Bisa di next, Kak? Ya, di sini mungkin secara di terkait kasusnya itu ada seorang laki-laki berusia 68 tahun telah didiagnosa medis kehilangan fungsi jantung terminal CHF stadium 3 dengan memiliki masalah perawatan seperti dyspnea, nyeri dada, kelelahan, gangguan nafas dengan riwayat kesehatan telah menerima diagnosis ini 2 tahun yang lalu. Lalu di sini ada pengkajian awal di mana terdapat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ada status perkawinan, agama, nomor rekam medis, lalu ada diagnosa medis yaitu gagal jantung, ada suku, pendidikan, lalu juga ada beberapa data dan wali dari pasien itu. Bisa di next, Kak. Terus di sini ada riwayat kesehatan sesuai dengan kasus yaitu ada keluhan utama seperti sesak nafas, nafsu makan menurun, nyeri abdomen, nyeri dada yang intens, lalu ada lelah, lemas dan juga keluhan nyeri dada yang menyiksa ketika di malam hari. Lalu di sini ada riwayat kesehatan sekarang yaitu mengatakan nyeri dada seperti tertimpa benda berat dengan skala nyeri 6. Lalu di sini ada pengkajian nyerinya terkait nyeri dada, terus tidak tertentu di malam hari. Lalu ada pengkajian terkait dyspnea, yaitu jumlah skor dengan perhitungan variabel RDOS adalah 8 yang menunjukkan adanya gangguan pernafasan yang membutuhkan perawatan paliatif. Bisa di next. Lalu di sini ada riwayat penyakit dahulu dan keluarga. Bisa kita ketahui kalau pasien ini memiliki riwayat hipertensi dengan obat yang digunakan itu adalah Sartan. Lalu tidak ada riwayat alergi, ada riwayat dirawat setelah didiagnosa serta ada riwayat penyakit keturunan. Jadi ini Kak, sebelumnya juga udah dibahas terkait pola hidup sehari-harinya. Di sini ada riwayat psikososialnya, di mana di lingkungan ini terdapat kekurangan di bagian sirkulasi udara dan juga banyaknya debu serta tapi masih ada di lingkungan yang cukup bersih. Aktivitas rekreasi itu beliau jalan-jalan, lalu untuk spiritual bisa dilihat di sini, yaitu pasien memiliki kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri dengan merasa cemas karena diagnosanya juga. Lalu ada pasien bertahan dengan dukungan keluarga dan teman terdekat, adanya juga dukungan keluarga, serta adanya penyesalan dengan pola hidup yang tidak sehat. Bisa di next, Kak. Lalu di sini ada kondisi psikologis di mana ketika dikaji pasien ini terlihat gelisah dan juga tidak tenang. Keluhannya juga itu terkait nyeri, perasaan putus asa selama pengobatan, lalu juga terkadang merasa sulit konsentrasi. Terlihat juga pasien kurang minat dan berkurang kesenangan pada hobinya. Sering merasa sesak nafas pada dadanya, lalu juga tampak lesu dan bisa di- Di sini ada gambaran umumnya yang bisa dilihat oleh teman-teman, yaitu seperti tampak pasien masih dalam keadaan komposentis dengan TTV yang tercantum di sini, lalu juga ada pemeriksaan fisik di sini yang memang menunjukkan kalau pasien eh, menderita CHF itu sendiri. Bisa, lalu juga di sini ada pemeriksaan penunjangnya yang menunjukkan aritmia dan juga penata laksanaan program medis dari pasien. Di sini ada analisa data sesuai dengan pengkajian yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada pasien mengatakan sesak nafas serta sering mengalami. Terus yang pertama itu ada
dengan data fokus yang tercantum ada penurunan curah jantung. Nah, lalu untuk selanjutnya tadi ada hipervolemia dengan data objektif dan data subjektif yang sudah tercantum sesuai dengan pengkajian. Bisa di next. Terus di sini ada riwayat, ada diagnosa nyeri dengan DS seperti yang sudah kita tahu ya, kalau pasien mengeluh nyeri dengan PQRST yang tercantum dan TTV yang tercantum juga. Jadi, terus di sini ada intoleransi aktivitas di mana ada sesuai keluhannya juga kalau pasien itu lelah, lemas, letih, lesu yang berkepanjangan juga dengan TTV dan juga di sini ada edema. Nah, di next. Terus di sini ada riwayat, ada diagnosa ansietas dengan DS dan DO yang tercantum sesuai dengan pengkajian yang sudah dilakukan. Lalu di sini ada diagnosanya. Iya. Ya, lalu di sini ada diagnosanya. Yang pertama, penurunan curah jantung, lalu hipervolemia, nyeri kronis, intoleransi aktivitas, dan ansietas. Terus untuk intervensi keperawatannya, untuk diagnosa keperawatannya ini kriteria hasilnya yaitu curah jantung meningkat. Untuk intervensi keperawatannya ini kita memakai perawatan jantung. Terus untuk diagnosa keperawatan hipervolemia, untuk kriteria hasilnya ini kita memakai keseimbangan cairan meningkat. Lalu untuk intervensi keperawatannya kita menggunakan manajemen hipervolemia. Lalu untuk diagnosa keperawatan nyeri kronis, kita memakai kriteria hasil dari tingkat nyeri menurun. Terus intervensi keperawatannya yaitu menggunakan manajemen nyeri serta perawatan kenyamanan. Dan untuk diagnosa intoleransi aktivitas, kriteria hasilnya menggunakan toleransi aktivitas meningkat serta intervensi keperawatannya yaitu manajemen energi. Untuk diagnosa keperawatan ansietas, kriteria hasilnya itu menggunakan tingkat ansietas menurun, lalu intervensi keperawatannya yaitu reduksi ansietas. Selanjutnya implementasi keperawatan. Jadi pada hari pertama pukul 8 itu mengobservasi gejala primer dan sekunder, penurunan curah jantung dan juga status hemodinamiknya. Untuk RSRO-nya bisa dilihat saja. Next. Lalu pada pukul 8:25 itu memberikan terapi oksigen dengan nasal kanul 4 liter per menit. Lalu pukul 8:30 mengobservasi intake dan output cairan serta kecepatan infusnya. Next. Lalu pukul 9 memberikan diet jantung yang sesuai dan juga berkolaborasi memberikan obat anti aritmia, diuretik, dan juga anti nyerinya. Next. Lalu pukul 10 mengobservasi keluhan nyeri dada dan respon nyeri nonverbalnya. Jadi di sini ada P-nya itu nyeri bertambah berat saat bergerak, Q-nya seperti ditimpa benda berat, R-nya dari dada menjalar ke bahu bagian kiri, lalu S-nya skala 6 dan juga T-nya nyeri hilang timbul saat istirahat, lalu nyeri bertambah saat bergerak dan saat malam hari. Next. Lalu pukul 10:10 ini mengobservasi kelelahan fisik dan emosionalnya, pola di jam tidurnya, serta tanda-tanda ansietasnya. Next. Lalu pukul 11-nya mengajarkan pasien dan keluarga pasien teknik relaksasi, yaitu hipnosis 5 jari, serta pukul 11:30 ini mengajarkan pasien dan keluarga pasien teknik non-farmakologis, yaitu teknik distraksi. Lalu pukul 12-nya ini, perawat menghimbau keluarga pasien dan pasien ini untuk menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahannya itu tidak berkurang. Next. Nah, pukul 15 ini mengobservasi kembali gejala primer dan sekunder dari penurunan curah jantung serta status hemodinamik.
Lalu pukul 4.16-nya mengobservasi intake dan output cairan. Lalu pukul 7 Lalu pukul 17-nya mengobservasi kembali keluhan nyeri dada serta respon nyeri nonverbalnya. Next. Baik, selanjutnya untuk hari Selasa ini pukul 08.00 itu mengobservasi gejala primer dan sekunder seperti yang sebelumnya, lalu mengobservasi terus hemodinamik. Next. Sini juga 8.10 itu mengobservasi EKG, lalu ada kesana EKG aritmia, dan juga pasien masih mengatakan nyeri dada, lalu pada pukul 1.20 memberikan posisi kembali, posisi semipolar, lalu menganjurkan tirar baring dan menyediakan lingkungan yang nyaman dengan ya, next. Lalu dan memberikan diet jantung yang sesuai, lalu kolaborasi pemberian antiaritmia dan diuretik. Di sini juga pada 08.25 memberikan terapi oksigen dan diikuti lalu mengobservasi intake dan output cairan serta mengobservasi kecepatan infus. Next. Dan juga mengobservasi keluhan nyeri dada respon nyeri dan nonverbal. Yang selanjutnya di sini juga mengobservasi kelelahan fisik dan emosional seperti yang sudah dikatakan. Bisa di next. Lalu di sini juga mengajukan pasien melakukan teknik relaksasi dan juga teknik distraksi. Ya, lalu selanjutnya ini menganjurkan keluarga untuk tetap bersama dengan pasien. Di sini keluarga didampingi oleh istri dan anaknya, lalu menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Next. Lalu observasi kembali gejala primer dan sekunder penurunan curah jantung dan juga mengobservasi status hemodinamik pasien dan mengobservasi kembali intake dan output cairan pasien. Next. Dan di sini juga jam 4 sore mengobservasi keluhan nyeri dada respon nyeri nonverbal. Iya, untuk yang selanjutnya ini implementasi hari ketiga atau Rabu 15 Januari, yaitu pukul 8 dilakukan mengobservasi gejala primer dan sekunder penurunan curah jantung, lalu juga mengobservasi status hemodinamik. Next. Pukul 8.10-nya yaitu mengobservasi EKG, dan pukul 8.20-nya yaitu memberikan posisi semipolar, menganjurkan tirar baring, dan menyediakan lingkungan nyaman. Pukul 8.25-nya yaitu memberikan terapi oksigen, diikuti pukul 8.30-nya mengobservasi intake dan output cairan dan mengobservasi kecepatan infus. Pukul 10-nya yaitu mengobservasi keluhan nyeri dada, respon nyeri nonverbal. Dan pukul 10.10-nya yaitu mengobservasi kelelahan fisik dan emosional, lalu dilanjutkan mengobservasi pola dan jam tidur dan mengobservasi tanda-tanda ansietas. Pukul 10.30-nya yaitu dilakukan menganjurkan pasien melakukan teknik relaksasi dan teknik distraksi. Next. Dan pukul 10.40-nya itu menganjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, dan 10.45-nya itu menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahannya tidak berkurang. Diikuti yaitu pukul 16.00 yaitu mengobservasi keluhan nyeri dada, respon nyeri nonverbal. Dan pukul 1-nya yaitu mengobservasi gejala primer dan sekunder penurunan curah jantung, mengobservasi status hemodinamik. Pukul 15-nya yaitu mengobservasi intake dan output cairan. Ya, baik, selanjutnya adalah evaluasi keperawatannya untuk hari Selasa. Untuk diagnosa pertama itu subjeknya pasien mengatakan sesak napas saat bergerak dan nyeri dada masih terasa nyeri pada bahu kiri, nafsu makan berkurang. Untuk objektifnya terlampir, untuk masalahnya belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Next. Untuk diagnosa kedua, subjektifnya itu pasien mengatakan sesak napas dan nyeri dada masih terasa, nafsu makan berkurang. Keluarga pasien mengatakan pasien minum 1 gelas air, pasien mengeluhkan kakinya bengkak. Objektif terlampir, masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa ketiga, pasien mengatakan nyeri dada di sebelah kiri menjalar hingga lengan dan bahu, nyeri bertambah berat saat bergerak dan di malam hari. Untuk subjektif yang diagnosa ketiga ini biasa ada PQRST-nya, lalu objektifnya pasien tampak lelah, lemah, tegang, dan meringis saat bergerak. Masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Diagnosa keempat, pasien mengatakan nyaman dengan posisi setengah duduk, sudah bisa tidur 6 jam, masih takut dengan nyeri yang dirasakan. Objektif pasien tampak nyaman dengan posisi setengah duduk, pasien tampak lelah dan khawatir karena merasakan nyeri. Masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Diagnosa kelima, pasien mengatakan masih takut karena nyeri yang dirasakan. Pasien mengatakan sudah bisa melakukan semua teknik yang diajarkan. Keluarga pasien mengatakan anaknya yang menemani di RS. Objektifnya tampak lelah, khawatir, dan tegang karena rasa sakit yang dirasakan. Masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan.
Ya baik, untuk yang selanjutnya di hari Rabu untuk diagnosa yang pertama itu subjektifnya ada pasien mengatakan sesak napas jika bergerak dan nyeri dada masih terasa. Terasa nyeri pada bahu kiri, nafsu makan pasien membaik. Untuk objektifnya, TTV-nya sudah terlampir, edemanya 2 mm. Terus untuk diagnosa yang kedua itu pasiennya mengatakan sesak nafas, nyeri dada masih terasa namun dapat ditoleransi. Nafsu makan membaik, untuk objektifnya itu sudah terlampir juga. Masalahnya teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Diagnosa ketiganya itu pasien mengatakan nyeri dada di sebelah kiri, menjalar hingga lengan dan bahu kiri. Untuk PKRST-nya juga udah terlampir, objektifnya sudah tampak lebih segar, lemas berkurang, meringis berkurang, masalah teratasi sebagian dan intervensi dilanjutkan. Diagnosa keempat, subjektifnya pasien mengatakan nyaman dengan posisi setengah duduk, sudah bisa tidur 6 jam, nyeri juga masih dirasakan. Objektifnya pasien tampak nyaman dengan posisi setengah duduk, masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Dan diagnosa yang terakhir itu subjektifnya masih takut karena nyeri yang dirasakan. Pasien mengatakan sudah bisa melakukan teknik yang diajarkan. Untuk objektifnya itu masih tampak lelah, khawatir, tegang karena rasa sakit yang dirasakan. Intervensinya dilanjutkan dan masalahnya teratasi sebagian. Ya, baik untuk pemaparan presentasi dari kelompok. Sekarang saatnya tanya jawab ya teman-teman. Sekiranya ada yang ingin bertanya, langsung raise hand aja. Ayo dipersilakan. Ya, sekali lagi teman-teman, jika ada yang ingin Oke, bertanya, pertama kelompok O silakan raise menggunakan hand ya. tanda dari Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya, oke, terima kasih pada kelompok tingkat 4 ya, kelompok Mas Paris, kelompok siapa lagi Mas Dimas, kelompok yang ketiga ya ini yang dibagi-bagi tidak ya tadi ya. Oke, gagal jantung. Gagal jantung itu adalah kondisi di mana jantung tidak mampu lagi memompahkan darahnya ke seluruh tubuh sebagai akibat dari adanya berbagai macam. Ya, salah satunya adalah adanya pembesaran otot jantung sebagai akibat dari adanya hipertensi. Ya, ini bisa menyebabkan atau hipotensi. Ya, bisa juga. Atau kemungkinan adanya apa namanya infak, ya infak otot jantung. Atau bisa juga kemungkinan eh, adanya insufisiensi atau apa namanya penyempitan, ya penyempitan katup, ya insufisiensi atau penyempitan katup. Ya penyempitan ini kaku ya dan lain sebagainya sebagai akibat dari infeksi ya. Ya, oke. Nah, ujung-ujungnya adalah eh, apa namanya otot dari jantung itu membesar dan hal ini bisa menyebabkan gangguan kontraksi otot jantung. Ya, kita otot jantung tahu ya tebalnya itu 0,9 cm untuk yang kiri, sedangkan untuk yang kanan 0,3 sampai 0,4 ya sentimeter. Ya, nah kalau lebih dari itu maka akan terjadi gangguan kontraksi otot jantung dan akan mengakibatkan terjadinya ya gangguan stroke volume. Ya, gangguan stroke volume bisa menyebabkan gangguan cardiac output. Nah, ini akan berpengaruh terhadap eh, terhadap apa? Terhadap perfusi.
Ya, perfusi apa? Perfusi ke jaringan perifer. Perfusi apa jaringan darahnya? Ya, di situ nutrien sama oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ya, ya, apa akibatnya? Nah, akibatnya ya tentunya secara langsung atau tidak langsung akan cepat lemas. Ya, pasien akan tidak mampu berjalan lebih jauh, ya, atau olahraga lama, atau naik tangga lama, atau ngangkat dan lain sebagainya. Ya, karena berhubungan dengan kemampuan jantung memompakan darah gitu. Ya, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, gitu ya. Apa yang harus dilakukan untuk pasien-pasien yang apa namanya? Yang mengalami apa gagal jantung ini? Ya, ya tentunya ya mengupayakan ya walaupun dengan sangat keterbatasan ya walaupun dengan sangat keterbatasan apa keterbatasan kemampuan tapi bagaimana mempertahankan aktivitas semaksimal mungkin ya ya oke semaksimal mungkin ya. Nah, salah satunya tadi adalah dengan eh, mengurangi kerja jantung. Ya, salah satunya dengan tadi dijelaskan dengan obat-obat yang diberikan furosemid. Ya, salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah darah yang ada di pena sehingga dia akan keluar terus. Ya, keluar dan bisa menyebabkan mengurangi beban tekanannya berkurang. Ya, yang kedua bisa juga eh, diberikan obat vasodilatasi tadi. Ya untuk apa di situ? Untuk melebarkan pembuluh darah. Salah satunya di situ adalah untuk menurunkan tekanan juga dan menurunkan beban jantung. Dan yang ketiga tadi dikatakan ada diberikan obat inotropik. Untuk apa di sini? Untuk memperkuat kontraksi otot jantung. Ya, untuk memperkuat kontraksi otot jantung. Ya, ya, oke. Nah itu ya sudah tadi sudah disampaikan ya oleh kelompok ya iya dan nah bagaimana untuk pekerjaan untuk pekerjaan tentunya dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang berat-berat ya kegiatan yang berat-berat ya yang berat-berat itu apa ya banyak ya pekerjaan yang berat-berat itu ngangkat-ngangkat misalkan ya ngangkat-ngangkat ya dikurangi ngangkat-ngangkat ya oke. Kemudian ini juga harus bekerjanya harus multiple disiplin. Ya, selain nurse juga dokter juga ya harus berkunjung ke rumah sakit apa namanya? Ke lingkungan atau ke rumahnya ya. Untuk apa? Dalam hal ini untuk mengurangi pekerjaan atau kerja jantung itu sendiri. Ya, oke. Nah ini karena jantungnya ini ya, ya tentunya eh, harus ada peningkatan spiritual juga ya, spiritual, kenyamanan ya dan lain sebagainya karena sangat keterbatasan kemampuan itu ya. Iya. Nurse mungkin ya silahkan dibantu ya apa mungkin makanannya yang bagus ya silahkan ya kemudian ya berbagai macam lah gitu ya. Ya, oke, saya kira cukup ya untuk yang apa nih namanya nih eh, paliatif ini ya. Ini paliatif ya. Ya, oke, silakan di itu dulu. Eh, ini, ini seluruh kelas ini A, B sama RKI, Pak. Iya, seluruh RKI. kelas. Oh, iya 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 iya. A, B 4 sama RKI ya. Tolong di itunya di share ke satu ke WA, satu lagi yang ke email. Ya, ya. Kalau bisa Baiklah, sih ke Pak. nanti nanti saya belum bisa membuat ini nih, membuat apa namanya VLC-nya ya, sehingga bisa masuk datanya ke situ. Ya untuk sementara masukin dulu ke mana ke WA atau ya Bu, Waalaikumsalam Bu.
Masih gitu. Enggak, Bu. Di bawah si Andri. Ih, barusan ada Ibu, ada tamu ya. Oke, silakan itu dulu di screenshot dulu. Ya, Pak. Untuk kelas Ya. A bisa raise hand. Bapak juga Ya. raise hand, Pak. Oh iya, ya saya bukan raisen, apa namanya, raise leg aja, Aduh. angkat kaki. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, 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 ya. Amer. Siapa tuh yang barusan? Gali itu, Pak. Oh, Galih toh, kirain Amer. Ya, Slide Lih. kedua. Mohon maaf terbatas ya waktunya Eh, ya. Ini ada kegiatan lain sih saya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Makasih ya Pak udah luangin Mm-mm. waktu. Ya, kelas A udah bisa dilanjut kelas. Iya, kelas B bisa on cam dan raise hand. yuk. Saya sekalian angkat kepala nih. Raise Slide hand. 1, slide 2. Untuk kelas B udah dilanjut RKI. RKI raise hand ya. Aisyah Ayu Ningrum boleh lower hand. Oke, slide 1. Siap. Selanjutnya slide kedua. Oke, sudah. Terima kasih Bapak. Tolong datanya masukin ke email ya. Udah punya belum emailnya? Sudah Bapak, emailnya dari Udah. di RPS ada. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lab ya. Waalaikumsalam Bapak, terima Mm-mm. kasih. Ya.